Yang pertama ada Gunung Burangrang, Danau Situ Lembang. Gunung Burangrang berada di Kabupaten Cimahi dan Kabupaten Purwakarta. Peserta pelatihan Kopassus di area Danau Situ Lembang bisa mencapai 800-900 orang dan biasanya berlangsung 2-3 bulan. Banyak sekali orang-orang yang mengaitkan Burangrang dengan mitos-mitos dan kejadian-kejadian mistis. Terlebih, di sana konon terdapat banyak makam para tentara kerajaan Mataram yang melarikan diri dari serbuan penjajahan Belanda. Ada sebuah mitos yang tumbuh di kalangan masyarakat. Setiap pesawat yang terbang di atas makam-makam tentara Mataram, pesawat tersebut akan seketika terjatuh. Namun, ada mitos lanjutan yang lebih mengejutkan, yakni setiap dilakukan pencarian pesawat yang jatuh, keadaan langit pasti akan sama, yakni mendung dan hujan. Selanjutnya ada Gunung Sanggabuana, tempat prajurit Kostrad dilatih. Kostrad memiliki 3 tempat pelatihan untuk para prajuritnya. Salah satu lokasi berada di Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Di tempat ini seluruh calon prajurit menempuh pelatihan jika ingin masuk dalam kesatuan Kostrad. Daerah latihan Kostrad di Sanggabuana terbentang seluas 500 hektar. Pembangunan dimulai sejak tahun 1999 dan selesai pada tahun 2001. Mulai dari bangunan di bagian bawah hingga bangunan di lereng bukit tempat pelatihan. Gunung Sanggabuana terkenal dengan kuburan di atas awan. Puluhan bangunan kecil yang menyerupai rumah berjajar rapi di atas puncak gunung ini. Dan yang ada di dalam bangunan tersebut tidak lain adalah makam. Lokasi latihan prajurit Kopassus selanjutnya terletak di lereng Gunung Lawu dan jauh dari permukiman penduduk. Jalan setapak menuju tempat latihan tersebut diapit oleh jajaran pohon pinus. Jarak antara permukiman penduduk terdekat dan base camp pelatih sekitar 1 km. Sementara itu, lokasi latihan masih harus turun lagi dan menyebar di berbagai sisi hutan menuju perbukitan Meranten. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Menempati urutan kelima dalam jajaran gunung tertinggi di Pulau Jawa, dahulu puncak Gunung Lawu adalah dasar lautan. Hal ini dibuktikan oleh peneliti asal Amerika. Setiap waktu tertentu, Gunung Lawu akan ramai oleh para peziarah. Gunung Lawu adalah gunung paling tua di Indonesia. Gunung Lawu juga termasuk gunung purba. Selanjutnya ada Alas Purwo, tempat prajurit Denjaka di Gembleng. Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa Alas Purwo merupakan kawasan yang berbaulut aura mistis. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya gua di kawasan ini yang jumlahnya sampai 40 gua. Gua-gua tersebut digunakan oleh orang-orang yang mengembara untuk bertapa dengan berbagai tujuan, seperti mencari pesugihan, untuk mendapatkan kesaktian, mencari benda-benda pusaka seperti keris, akik, dan sebagainya. Bahkan konon, Bung Karno pernah bertapa di Gua Istana untuk dapat bertemu dengan penguasa pantai selatan. Prajurit terpilih tersebut dilepas di tengah hutan dengan hanya bermodalkan garam. Air minum pun tidak diperkenankan dibawa, selebihnya mencari sendiri di hutan. Di sana mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan. Di tengah hutan, mereka harus bertahan berhari-hari. Mereka tak jarang hanya makan binatang buas seperti ular. Bila mampu menangkap monyet, hewan itu pula lah yang disantap. Selama 3 hari 3 malam bahkan lebih mereka tidur di tengah hutan rimba tersebut. Hutan Purwo juga dikenal dengan hutan terangker dan menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini. Penduduk setempat percaya bahwa di tempat ini tempat berkumpulnya jin seantero Nusantara.